Inilah tutorial bagaimana kalian mengisi worksheet pada akuntansi perusahaan jasa. Tolong disimak baik-baik cara melengkapi kertas kerja atau worksheet ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku sekalian, berikut akan Ibu berikan tutorial bagaimana menyelesaikan sebuah worksheet atau kertas kerja. Kertas kerja dibuat di akhir periode. Paling utama adalah langkahnya kamu harus membuat judul dulu. Judul kertas kerja dan milik siapa kertas kerja ini. Dalam hal ini Ibu ambil punya rental mobil Faster and Better. Dan dilakukannya ini untuk periode yang berakhir di 31 Desember 2019. Untuk penyederhanaan angka Ibu ambil dalam ribuan rupiah. Yang Ibu sajikan adalah bentuk yang paling umum dipakai, yaitu kertas kerja 10 kolom. Kalian lihat di layar sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 kolom dengan debit kredit masing-masing. Nah, kita mulai dari neraca saldo. Neraca saldo ini sudah ada karena diambil dari saldo-saldo akun buku besar perusahaan ini, ya, di akhir periode. Nah, yang kedua, jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini kan kamu sudah membuat tuh jurnal penyesuaian yang sudah kita pelajari. Nah, jurnal penyesuaian ini menyesuaikan akun-akun yang belum menunjukkan kondisi yang sebenarnya ada di neraca saldo. Karena sudah dibuat berarti tinggal memindahkan saja ke kolom jurnal penyesuaian, ya. Nah, baik, kita mulai saja langsung. Di perusahaan ini punya data penyesuaian yang harus dibuatkan jurnal penyesuaian. Kita lihat data penyesuaiannya. Pertama, asuransi yang sudah jatuh tempo sebesar 3 juta. Asuransi yang sudah jatuh tempo sebesar 3 juta. Kita lihat ini asuransinya menggunakan metode harta. Oke. Asuransi dibayar di muka sebesar 8 juta. Ternyata di penyesuaian yang sudah terpakai sebesar 3 juta. Jatuh tempo itu sudah terpakai 3 juta. Berarti angka yang ada di neraca saldo 8 juta ini harus dikurangi sebesar 3 juta. Jurnalnya kan di debitnya adalah beban asuransi. Lihat, beban asuransi akunnya belum ada. Maka kita tulis di sini beban asuransi. Oke, yang terpakainya sebesar 3 juta. Maka kita tulis 3 juta di sini debit, kreditnya asuransi dibayar di muka. Oke, kita simpan di sisi kredit 3 juta. Seperti itu ya. Jadi berpasangan. Debit, kredit. Jika akunnya belum ada, maka silakan tulis di bawahnya. Next, untuk penyesuaian yang kedua. Perlengkapan yang terpakai senilai 400.000. Kita lihat perlengkapan kita sebesar 700. Ini masih menganggap harta ya, 700. Ternyata yang sudah terpakai sebesar 400. Jurnalnya kan debitnya beban perlengkapan, kreditnya perlengkapan. Kita lihat apakah beban perlengkapan sudah ada akunnya. Kalau belum ada, berarti kita buat akunnya beban perlengkapan di sisi debit sebesar 400. Maka langkah berikutnya di sisi kreditnya kita kurangkan untuk akun perlengkapannya. Sisi kredit sebesar 400. Oke. Nah, kalau AJP-nya sudah kamu buat kan tinggal memindahkan saja. Karena ini Ibu langsung, maka kita praktekkan langsung di sini di kolomnya ya. Yang ketiga, beban penyusutan mobil 5.400.000 sedangkan peralatan 700. Kita lihat untuk mobil dulu. Mobil dan peralatan ini kan dua-duanya aktiva tetap. Kita tahu untuk penyusutan aktiva tetap jurnalnya adalah di debitnya beban penyusutan. Apa dulu nih? Mobil dulu. Maka beban penyusutan mobil sebesar 5.400.000. Di kreditnya karena akunnya sudah ada akumulasi penyusutan mobil, kita tinggal tambahkan saja. Ya, 5.400.000 tinggal kita isi di kolom kreditnya. Berikutnya untuk peralatannya sebesar 700 karena belum ada akun beban penyusutannya, maka sama kita tulis beban penyusutan peralatan. Sisi debit sebesar 700 ya. Kreditnya akumulasi sudah ada akunnya, berarti tinggal tambahkan saja 700. Baik. Masih adakah?
Oke, masih ada gaji yang belum dibayar atau belum diambil karyawan karena cuti sebesar 300.000. Berarti ada gaji yang belum dibayarkan. Ya, berarti gajinya bertambah, maka beban gaji debit, simpan di sini 300. Karena belum dibayar, maka muncullah akun hutang gaji. Karena belum ada akun hutang gaji, maka kita buat akunnya, tambahkan di sini hutang gaji. Di sisi kredit sebesar 300. Ya. Oke, satu lagi sewa gedung yang sudah terpakai 20 juta. Kita lihat sewa gedung. Ternyata untuk akun sewa gedung perusahaan ini menggunakan metode beban. Beban sewa gedung. Kalau menggunakan metode beban, saat membuat AJP, yang dicantumkan adalah berapa yang belum menjadi beban. Di data penyesuaian yang sudah menjadi beban 20. Berarti dari 42 harus kurangi dulu 20. Oke, maka di sininya hasilnya sebesar 22 di sisi kredit untuk bebannya, dan di sisi debitnya kita jadi punya sewa gedung dibayar di muka. Oke, debit sebesar 22. Seperti itu ya. Sudah selesai AJP-nya. Kita tinggal lengkapi dengan kode akunnya. Tinggal kita lanjutkan 516, kemudian 517, 518, lalu 519. Hutang gaji kita tahu hutang kodenya 2, berarti 21 212 ya, 212. Kemudian sewa gedung itu kodenya 1. Ini 11. Kita lihat ke atas. Sewanya hartanya itu terakhir di 114. Berarti ini 115. Baik, nah ingat di dalam kertas kerja semua kolom itu harus menunjukkan kondisi yang balance ya. Maka untuk jurnal penyesuaian pun mari kita cari apakah sudah balance atau belum. Oke, kita cari sisi debitnya apakah sudah balance atau belum. Kita mulai dari debit dulu. Sisi debitnya kita jumlahkan semuanya, apakah terkoreksi balance atau tidak. Maka kita bandingkan dengan sisi kreditnya. Sisi kreditnya kita jumlahkan juga, mulai dari asuransi, tarik ke bawah. Nah, enaknya kalau pakai Excel, kita mudah ya, tinggal sort saja untuk menjumlahkan. Ya, tapi nantinya kamu sebelum ke Excel harus secara manual dulu belajarnya ya. Maka tidak apa-apa jika saat kita menyusun worksheet ini menggunakan kalkulator. Kita lihat hasilnya balance, berarti AJP kamu sudah benar. Tapi hati-hati nak, bisa jadi kamu memperoleh balance debit kredit ketika kamu menafsirkan AJP-nya salah, bisa jadi ini pun akan balance. Maka hati-hati, di AJP ini sebagai penentu. Ketika kamu balance belum tentu benar, maka hati-hati ketika menafsirkan sebuah data penyesuaian. Oke, next, kita lanjutkan. Kita sekarang akan mengisi kolom yang ketiga, yaitu neraca saldo disesuaikan. Neraca saldo ini adalah gabungan dari neraca saldo dengan jurnal penyesuaian. Jadi bisa jadi ada penambahan, bisa jadi tetap, bisa jadi ada pengurangan. Kita lihat untuk akun-akun tertentu tidak ada perubahan, berarti di NSD tinggal memindahkan saja. Contoh, ini untuk kas dan piutang. Kan tidak ada perubahan, berarti angka-angka ini kita langsung pindahkan saja. Oke, hati-hati jangan sampai salah kamar. Ya, kalau debit-debit, kalau kredit-kredit. Untuk asuransi ternyata ada perubahan. Debit ketemu kredit berarti terjadi pengurangan. Lebih besar sisi debit, maka saldonya kita simpan di sisi debit. Begitu juga untuk perlengkapan. Debit ketemu kredit, lebih besar sisi debitnya, selisihnya kita simpan di sisi debit. Oke. Next, untuk mobil tidak ada perubahan. Nah, sedangkan untuk akumulasi kredit ketemu dengan kredit, berarti terjadi penambahan 68 ditambah 5400, berarti 73400 di sisi kredit. Baik, peralatan tidak ada perubahan, sedangkan akumulasi terdapat penambahan 3000 ditambah 700. Nah, berikutnya kita masuk ke akun selanjutnya. Jika tidak ada perubahan, maka kita tinggal blok saja. Kita pindahkan plek-plek persis. Ya, enaknya pakai Excel seperti ini. Kalau manual berarti harus wanti satu-satu kamu pindahkan. Ya,
Oke, sekarang gaji. Debit ketemu debit, maka terjadi penambahan. Ya, 18.300. Kemudian beban sewa. Beban sewa debit, lalu penyesuaiannya kredit. Berarti terjadi pengurangan. Lebih besar sisi debit, maka selisihnya kita simpan di sisi debit. Oke. Beban iklan sampai dengan beban perawatan tidak ada perubahan. Kita blok semuanya. Kita pindahkan persis sama di posisi yang sama. Ya. Oke. Berikutnya ada akun-akun baru. Akun-akun baru ini tentu tidak ada perubahan ya, karena memang baru muncul di kolom penyesuaian. Kita pindahkan semuanya ke kolom NSD. Oke, sudah selesai semua dipindahkan. Nah, di sini biasanya kita agak deg-degan, karena NSD ini adalah nanti angka-angka yang akan kita bawa ke laporan keuangan. Ya, akan kita bawa ke laporan keuangan. Kita jumlahkan dulu sisi debitnya. Sisi debit kita jumlahkan. Baik. Oke. Kita mulai dari atas sini. Untuk sisi debit, kita tarik ke bawah. Kalau kalian manual pakai kalkulator nggak apa-apa ya. Kalau pakai Excel tinggal di sum saja. Oke, sudah dapat. Nah sekarang semoga sama ini ya sisi kreditnya. Ini biasanya paling deg-degan di sini. Kalau udah nggak balance di sini biasanya mulai keringet tes nurun gitu ya. Karena ngeri kalau nggak balance, aduh salahnya di mana gitu. Biasanya seperti itu. Tapi kalau kalian teliti sih insya Allah hasilnya juga akan benar ya. Bismillah. Oke, lihat. Oh, alhamdulillah. Hasilnya balance 6.99700 ya. Baik. Nah, dengan sudah diisinya kolom yang ketiga, NSD ini adalah sumber data untuk mengisi dua kolom berikutnya ya. Kita masukkan ke kolom ikhtisar laba rugi adalah akun yang kodenya yang memiliki kode 4 dan 5. Sedangkan di neraca, akun yang kodenya 1, 2, dan 3. Baik, kalau mencari kode 4 dan 5, mengapa? Karena namanya juga ikhtisar laba rugi. Kita akan mencari apakah perusahaan itu laba atau rugi. Berarti kita cari kode 4. Lihat kode 4 itu apa sih? Oke, kode 4 ternyata pendapatan. Ya, dan kode 5 adalah beban. Nah, berarti yang harus kita pindahkan hanya akun-akun dengan kode 4 dan 5 saja. Kita mulai dari sini ya. Kita blok semuanya yang kode 4 dan 5. Terus ke bawah. Oke. Sampai 519. Kita copy. Hati-hati menyimpannya jangan sampai salah kolom karena akan terjadi kesalahan akun nantinya ya. Oke, selesai ya. Terus kita ikuti dengan yang kode 123. Berarti tinggal sisanya ya. Kita blok kode 123. Bentar. Kita blok ini sampai dengan kode 3 di sini. Oke, kita copy. Simpan di kolom neraca kode 123. Dan kita lihat ke bawah, jangan sampai ada yang ketinggalan. Masihkah ada yang kode 1, 2? Nah, masih ya. Ini dua akun, masih kodenya 2 dan 1, berarti dia harus pindah ke kolom neraca. Oke, sudah semua kita pindahkan, tinggal kita jumlah-jumlahkan saja ya. Kita jumlahkan dulu kolom ikhtisar laba rugi sisi debit. Ingat ya, semuanya harus menunjukkan kondisi balance semua kolom ini. Baik, kita jumlahkan mulai dari sini ke bawah. Oke, dapat 57.600. Kita lihat sisi kreditnya. Sisi kreditnya itu cuma ada 2 akun ya. Kita jumlahkan. Oke, lihat. Oh, ternyata tidak balance. Tidak balance ya. Terus bagaimana kalau seperti ini? Jangan panik karena sudah terbaca sekarang perusahaan itu laba atau rugi. Sekarang kita lihat sisi kredit lebih besar dari sisi debit. Sementara sisi kredit itu isinya akunnya pendapatan-pendapatan, sisi debit isinya beban-beban. Berarti sisi pendapatan lebih besar dari sisi beban. Income-nya lebih besar dari outcome-nya. Maka apa yang terjadi? Oke, maka terjadilah laba. Oke, maka kamu bisa menuliskan di sini laba bersih. Oke. Nah, taunya laba bersihnya seberapa? Berarti kita cari selisihnya.
selisih antara sisi kredit dengan debitnya. Kita cari selisih, simpan di kolom yang angkanya lebih sedikit. Oke, kita cari selisih. Tentu saja tinggal dikurangi debit, dikurangi kreditnya ya. Nah, dapat selisihnya 74.300. Berarti labanya sebesar 74.300. Nah, dengan begitu sekarang kita bisa membuat hasil akhir yang menunjukkan angka yang balance antara sisi debit sama sisi kreditnya. Ya. Oke, balance. Tinggal kolom neraca. Kita jumlahkan kolom neraca. Sisi debitnya terlebih dahulu. Oke, sisi debitnya kita jumlahkan. Terus ke bawah. Oke, jangan sampai ada yang tertinggal. Sudah dapat debitnya, sekarang kreditnya. Sisi kreditnya kita lihat. Mulai dari akumulasi, terus ke bawah. Oke. Kita enter. Nah, lihat. Juga sama. Adanya ketidakbalancean, tidak sama. Berarti ada selisih. Jika di kolom laba rugi ada selisih, maka otomatis di kolom neraca pun harus ada selisih. Biasanya seperti itu. Nah, sekarang kita lihat berapa selisihnya. Kita cari selisih dan besarnya selisih kita simpan di sisi yang lebih sedikit. Ini yang lebih sedikitnya sisi kreditnya ya. Oke, kita cari selisihnya. Sisi debit dikurangi dengan sisi kreditnya. Oke. Nah, lihat. 74.300. Ternyata selisihnya sama dan memang harus sama ya. Jika di ikhtisar laba rugi angkanya menunjukkan 74.300, maka otomatis di kolom neraca pun akan menunjukkan selisih 74.300 dan angka 74.300 ini tidak dibuat-buat, memang diambil dari selisih antara sisi debit dan sisi kreditnya ya. Itulah worksheet. Nah, maka sekarang kalian mendapati semua kolom sudah dalam kondisi balance. 6 4 2 100. Nah, dengan begitu selesai sudah. Kita memiliki worksheet dan cara mengisinya ya. Dan ini dalam kondisinya kita memperoleh laba. Laba sebesar 74.300 ya. Bu, mungkin nggak tidak punya laba? Mungkin saja BEP gitu ya. Besarnya sisi debit dengan sisi kredit sama, berarti tidak memperoleh keuntungan. Sebaliknya, jika sisi debit lebih banyak dibanding sisi kredit yang pada ikhtisar laba rugi, berarti perusahaan memperoleh kerugian. Nah, besarnya kerugian, selisihnya itu harus sama, baik di kolom ikhtisar laba rugi maupun di kolom neraca. Nah, dengan demikian selesailah terisi semua worksheet kita. Ya, semoga apa yang sudah Ibu jelaskan bisa membantu kalian bagaimana cara mengisinya. Perlu latihan, tidak cukup 1-2 kali agar bisa mahir dalam mengisi worksheet ini. Itu saja penjelasan dari Ibu, semoga bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.